Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya yakin bahwa saudara adalah orang yang diberkati, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan berkat Tuhan, orang yang penuh dengan damai sejahtera dan tetap sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berbagi, saya akan share dengan saudara-saudara tentang pengalaman saya ketika Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan yang spektakuler, penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang mengubah hidup saya, penglihatan yang membuat saya tetap mempertahankan Tuhan sampai hari ini. Saya tetap kuat dan melayani Tuhan hingga detik ini. Sebuah penglihatan yang memberkati akan hidup saya, dan saya percaya saudara pun akan diberkati dengan kesaksian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini bagi saudara-saudara. Ketika tahun 92-93 saya ada di sebuah gereja kecil di Ambon, di kota Ambon, dan gerejanya dekat dengan rawa-rawa saudara yang terkasih. Dan kegiatan saya sehari-hari selain belajar akan firman Tuhan, digembleng, dididik, dibina untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, saya bekerja. Kegiatan sehari saya adalah mengambil air di sumur, masak dan nyuci piring setiap hari. Dan saya masih ingat dengan jelas ketika saya mengambil air di sumur, itu sumurnya cukup jauh saudara, ada 2 sumur khusus untuk minum sendiri. Saya harus bawa 2 ember, dipikul di depan dan di belakang. Kemudian air yang untuk mandi dan nyuci itu harus ditampi lagi karena air itu berwarna dan berbau. 10-15 menit kita harus nunggu ditampi, kemudian dibawa pergi karena sudah bisa digunakan, sudah tidak lagi berwarna dan tidak lagi berbau. Nah saudara yang terkasih, itulah sebabnya kerjaan saya setiap hari itu, dan saya harus belajar firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, target saya itu dalam 3 bulan saya harus sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu, dan puji Tuhan pada waktu itu tepat 3 bulan. Sehingga setiap hari saya harus tidur itu jam 1, jam 2, dan saya sudah harus bangun jam 3 atau jam 4. Saya berdoa dan menyembah Tuhan lagi. Pada suatu hari, pada suatu malam, ketika saya bangun pagi jam 3 pagi dan saya menyembah Tuhan, saya masuk dalam hadirat Tuhan sendirian gereja. Saya sedang menyembah Tuhan dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Tuhan membawa saya melihat sebuah penglihatan, yaitu penglihatan tentang pengangkatan. Saudara yang terkasih, ini bukan mimpi pada waktu tidur, tetapi ini sebuah penglihatan ketika dalam penyembahan. Ketika saya sedang menyembah Tuhan, saya sedang berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan, Tuhan memberikan penglihatan ini kepada saya. Roh saya dibawa untuk melihat kejadian peristiwa tentang pengangkatan atau rapture. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu itu saya melihat bahwa ada banyak orang di dunia yang terikat dengan dosa dan melakukan dosa dan kejahatan, dan bumi telah penuh dengan kejahatan, bumi telah penuh dengan kenajisan. Dan Tuhan katakan bahwa nanti pada suatu waktu akan ada pengangkatan, dan sebagian orang akan diangkat, sebagian orang akan tertinggal. Yang tertinggal adalah orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan. Dan pada waktu itu Tuhan bawa roh saya. Sementara saya menyembah, haleluya, haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan. Roh saya dibawa dan roh saya di atas, dan saya melihat peristiwa pengangkatan itu terjadi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba terdengar gemuruh yang sangat besar, sangat dahsyat. Saya mendengar bunyi sangkakala alam. Itu bunyi yang sangat besar sekali dari langit, dari atas terdengar tiupan sangkakala yang besar. Lalu kemudian orang semua pada panik, semua berlarian.
ada yang berlari dan berteriak ketakutan, histeris. Tetapi ada orang yang menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Lalu kemudian saudara yang terkasih, Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana pada waktu itu bumi dihancurkan, saudara yang terkasih. Baru-baru ini kita melihat ada beberapa peristiwa tsunami. Baru saya melihat, oh tsunami seperti ini. Dan pada waktu itu saya sudah melihat peristiwa itu terjadi. Dan itu bukan tsunami oleh karena bencana alam, oleh karena fenomena alam. Tetapi ini karena pengangkatan dan kedatangan Tuhan, peristiwa akhir zaman, saudara yang terkasih. Dan saya melihat gelombang laut itu begitu tinggi naik, menggulung sampai menghantam bumi, pulau-pulau, bahkan kota-kota, bangunan-bangunan dihantam oleh ombak yang begitu besar. Lalu gedung-gedung tinggi, pada waktu itu gedung-gedung tinggi masih hanya beberapa di kota Ambon dan tidak terlalu tinggi. Tidak seperti di kota-kota besar, Jakarta, misalkan Surabaya dan kota-kota di luar negeri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat gedung-gedung tinggi itu roboh. Itu tidak seperti pohon yang roboh, yang tumbang, tetapi dia luntur. Saudara, gedung tinggi itu berguguran dari atas ke bawah. Berguguran, runtuh, dan ada orang yang teriak histerik, tolong, tolong. Ada yang katakan kepada bangunan, tolong timpahkan bangunan, timpah ke aku supaya biar aku mati. Gunung, biar aku mati. Roboh, tindiskan aku. Lalu saya melihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sekelompok orang yang tiba-tiba menggunakan pakaian putih, dan ketika itu mereka terangkat dari bumi, dibawa naik. Saudara, ini kesaksian yang luar biasa. Ini sebuah penglihatan yang luar biasa. Terlepas dari apa pemahaman saudara tentang kebenaran, apa teologi saudara, tetapi ini adalah sebuah penglihatan yang Tuhan tunjukkan buat saya. Saya melihat ada orang yang dengan pakaian putih mulai terangkat. Terangkatnya itu tidak langsung seperti sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi, tetapi terangkatnya perlahan-lahan. Mereka terangkat, sambil terangkat dan bumi terus dibalikan, ditunggang balikan oleh gelombang, dan gedung-gedung itu runtuh dan gemuruh yang sangat besar terus terjadi. Lalu orang-orang ini diangkat. Saya dan beberapa orang dalam kelompok kami berpakaian putih, kami diangkat. Dan saya mendengar ada sebuah instrumen lagu yang sangat merdu, yang sangat indah itu di kuping saya, seperti saudara menggunakan headset di kuping saudara. Jadi kemana kita pergi itu seperti merdu sekali, suara itu ada di dekat telinga saya. Saudara yang terkasih, instrumen tidak kedengaran suara lagu orang bernyanyi dengan lirik, tetapi yang saya dengar hanya instrumen musik pujian yang sangat merdu dan indah sekali itu terdengar di kuping saya, sambil saya melihat orang-orang ini terangkat dan bumi itu ditunggang balikan. Jadi dari ketinggian di atas saya melihat ke bawah itu sangat luar biasa. Bumi ditunggang balikan, tapi ada orang yang terangkat sambil mendengar pujian ini, saudara. Dan indah sekali ketika saya mendengarkan, ketika saya melihat peristiwa ini dalam penglihatan saya katakan, Tuhan luar biasa. Saya katakan, ini apa yang terjadi? Ini adalah sebuah pengangkatan. Saya mendapatkan sebuah jawaban di hati saya bahwa ini adalah pengangkatan, inilah akhir zaman. Dan terus terangkat, saudara, terus terangkat sambil kita diiringi dengan pujian instrumen ini, saudara. Terus terangkat sampai di tempat yang sangat tinggi, di awan-awan, saudara yang terkasih. Lalu kemudian di situ saya terjaga, saya sedang berdoa, saya sedang terjaga dalam arti bukan bangun, tetapi roh saya dikembalikan. Saya sedang berdoa dan berlutut
dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya setelah melihat sebuah peristiwa ini, melihat hal ini, saudara, saya ingat pujian lagu dulu, lagu lama yang katakan bahwa ketika Tuhan datang itu nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Mungkin saudara ingat lagu ini, atau mungkin kalau saudara adalah anak-anak yang masih muda, mungkin tidak tahu lagu ini. Lagu sudah lama sekali, dan saya ingat lagu ini. Saya bilang, oh ya benar, instrumen yang sangat indah itu terjadi pada waktu pengangkatan itu. Nah, pujian ini lebih meneguhkan saya bahwa benar, ini adalah sebuah penglihatan yang Tuhan tunjukkan bagi saya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur buat Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan sebuah hal yang luar biasa. Satu hal yang saya sangat diberkati oleh Tuhan, bahwa pada waktu peristiwa itu saya turut diangkat oleh Tuhan bersama-sama. Tetapi ketika saya sadar, saya katakan, Tuhan, itu adalah sebuah penglihatan yang Tuhan berikan buat saya. Itu belum sebuah kenyataan, dan bukan langkah awal yang menentukan saya harus diangkat. Bukan karena penglihatan itu, tetapi bagaimana menjaga hati, menjaga hidup hingga nanti pada garis finish. Itulah sebabnya saya tetap mau menjaga hidup saya untuk saya mau mengalami apa yang pernah saya lihat, yaitu sebuah pengangkatan di udara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah kesaksian yang benar-benar terjadi, yang pernah saya lihat, bukan melalui sebuah mimpi, tetapi melalui sebuah penglihatan di dalam doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kesaksian saya ini dapat memberkati saudara-saudara. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat mengiringi Tuhan. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa menyerahkan hidup total kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh sibuk melakukan aktivitas saudara, saudara boleh sibuk melakukan pekerjaan saudara, sibuk dengan apa saja, tapi jangan lupa akan Tuhan, karena pada satu waktu kita akan diangkat oleh Tuhan. Dan ada banyak orang yang tertinggal, mereka berteriak minta tolong, dan pada akhirnya mereka mati oleh karena gelombang yang begitu besar datang dan menghantam mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.